Fansnya booking 1 tribun di sirkuit Mandalika. Marc Marquez kirim pesan khusus ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Sambutan meriah menanti pembalap Repsol Honda Marc Marquez di MotoGP Mandalika 2022. Bagaimana tidak, fansnya telah membooking 1 tribun di sirkuit Mandalika. Seperti diketahui, balapan MotoGP Mandalika 2022 akan berlangsung di sirkuit Mandalika pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Para penggemar Marquez akan memadati Tribun J. Marquez pun langsung mengunggah video di Instagram yang dibuat khusus untuk para penggemarnya. @fansclub mm93 Rabu 2 Maret 2022. Kami sangat menantikan untuk datang ke Indonesia untuk menikmati MotoGP Indonesia bersama kalian semua, ucap Marquez dalam unggahan itu pada Kamis 3 Maret 2022. Marquez sangat senang serta bangga memiliki penggemar yang sangat antusias untuk melihatnya beraksi di Indonesia. Ia pun tak sabar untuk melihat Tribun J yang akan dipadati dengan warna merah ciri khasnya. Nantinya, The Baby Alien juga menjanjikan kejutan untuk para penggemar yang datang ke sirkuit Mandalika. Kejutan itu adalah bentuk apresiasi terhadap dukungan yang ia dapat. Tribun J akan dipenuhi oleh warna merah dan akan ada berbagai kejutan di sana, sambung Marquez. Lebih lanjut, pembalap asal Spanyol itu juga menyanjung tinggi sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika yang berlokasi di Lombok, Nusa Tenggara Barat disebut sangat menarik dan bagus. Sirkuitnya sendiri sangat menarik dan sangat bagus. Saya sangat menantikan MotoGP Indonesia, pungkas pembalap berusia 29 tahun itu. Dalam data yang diungkap MGPA dan ITDC, jumlah lap MotoGP Mandalika 2022 akan sebanyak 27 lap. Jumlah lap balapan MotoGP Mandalika sama dengan sejumlah sirkuit ternama dunia, termasuk Le Mans dan Misano. Balapan MotoGP Mandalika 2022 dijadwalkan berlangsung pukul 15 WITA atau 14 waktu Indonesia Barat pada Minggu 20 Maret 2022. Jadwal ini standar seperti balapan-balapan di kawasan Asia. Untuk balapan kelas Moto3 Mandalika akan berlangsung 23 lap dan digelar mulai pukul 12 WITA atau 11 waktu Indonesia Barat. Disusul balapan Moto2 Mandalika yang memiliki jumlah 25 lap dimulai pada pukul 13:20 WITA atau 12:20 waktu Indonesia Barat. Sehingga saat ini, pihak ITDC, MGPA, dan PTPP selaku kontraktor sedang mengebut perbaikan sirkuit Mandalika. Semua pihak terkait percaya diri perbaikan sirkuit Mandalika akan selesai sepekan sebelum MotoGP Mandalika seperti yang diminta Dorna dan FIM. Tak hanya patung Joko Widodo, replika mobil Formula bakal dipamerkan di Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Replika mobil balap Formula terpantau sudah dipasang di kawasan Mandalika, tepatnya berada di Bundaran Triputri, Mandalika, Kuta Lombok Tengah. Namun hingga saat ini masih belum diketahui pasti replika mobil Formula apa yang sedang dipasang. Pasalnya saat ini replika tersebut masih dibungkus secara rapi dan belum ada bocoran informasi sama sekali. Melansir tribunlombok.com, Juni 34 tahun, selaku pekerja di Bundaran Triputri juga belum mengetahui secara pasti informasinya. Untuk informasi secara rinci, belum ada. Tapi replika itu sudah tiba sejak Sabtu, 26 Februari 2022. Bukan Juni. Juni menegaskan, patung mobil balap tersebut diangkut menggunakan truk saat tiba di Mandalika. Tak hanya mobilnya, namun layout sirkuit Mandalika yang mengelilingi replika Formula tersebut juga masih dibungkus. Untuk lebih rincinya mungkin bisa dilihat saat serah terima dilakukan pada Sabtu, 5 Maret 2022. Tuturnya. Selain replika Formula, terdapat juga patung Jokowi naik Kawasaki W175 yang akan dipamerkan di area sirkuit Mandalika. Ada juga patung Garuda Pancasila.
Namun semua patung tersebut masih dibungkus semua, terangnya. Sirkuit Mandalika mendapatkan keluhan yang cukup beragam dari para pembalap. Mulai dari lintasan kotor hingga spalnya juga dinilai mudah terkelupas sehingga menciptakan kerikil yang membahayakan keselamatan pembalap. Hasilnya, sirkuit Mandalika pun diaspal ulang guna kenyamanan dan keselamatan para pembalap. Priandi menargetkan jika lintasan akan selesai diaspal ulang dalam waktu dekat. Hari ini sudah berlangsung simulasi dengan pengaspalan dilakukan pada 4 hingga 8 Maret. Sementara itu, pengecatan dilaksanakan 9 Maret. Kata Priandi dalam media briefing pada Rabu 2 Maret 2022. Tak hanya diaspal ulang, sirkuit Mandalika juga akan dibersihkan. Ini semata-mata demi kenyamanan para pembalap MotoGP saat berlaga. Lapisan atas aspal kelupas, dibersihkan, dicuci air, tujuannya agar permukaan bersih, sehingga ketika diaspal ulang, mereka bagus dan mengurangi resiko kerusakan di masa depan, ujarnya. Sekedar informasi, MotoGP Mandalika 2022 merupakan balapan seri kedua musim ini. Rencananya MotoGP Mandalika 2022 akan berlangsung di sirkuit Mandalika 18 hingga 20 Maret mendatang. Dampak pengurangan jumlah penonton MotoGP Mandalika jadi 60.000 orang. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pemerintah mengurangi kuota penonton MotoGP Mandalika dari 100.000 menjadi 60.000 orang. Apa saja implikasi dari pengurangan jumlah penonton tersebut bagi pariwisata di Nusa Tenggara Barat? Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengatakan, salah satu dampak pengurangan tersebut adalah menurunnya beban ketersediaan akomodasi di Lombok. Dia memperkirakan jika dari 60.000 penonton tersebut, sebanyak 20.000 orang diantaranya berasal dari Lombok dan Sumbawa, maka pengusaha pariwisata harus menyediakan 20.000 kamar sebagai tempat menginap bagi 40.000 orang. Saat ini akomodasi seperti hotel, villa, dan homestay yang tersedia adalah 17.000 kamar, kata Yusron Hadi kepada Tempo pada Senin 28 Februari 2022. Sejatinya NTB tersedia 20.000 kamar untuk memenuhi kebutuhan penginapan wisatawan. Namun sejak pandemi COVID-19, ada kamar yang tidak terawat karena sepi wisatawan, sehingga perlu berbenah jika hendak digunakan lagi. Untuk memenuhi kekurangan kamar tadi, Yusron Hadi melanjutkan, pemerintah NTB berencana menggunakan kapal wisata dari Pelni yang disulap menjadi hotel terapung. Kamar tersedia di hotel terapung itu mampu menampung 2.500 orang. Pemilik Villa Denda di Kota Mataram dan Villa Suku di Selong Belanak, Kabupaten Lombok Tengah, Donik Hardiani mengatakan, sebanyak 20 kamar di 2 penginapan itu sudah dipesan oleh calon penonton MotoGP Mandalika. Tarif di Villa Denda 1 juta dan Villa Suku 2 juta per malam, katanya. Jarak Villa Denda ke sirkuit Mandalika sekitar 70 km atau memerlukan tempuh waktu 90 menit. Sedangkan Villa Suku di Selong Belanak yang dikenal memiliki teluk yang indah dan cocok buat berselancar sekitar 10 km atau 20 menit perjalanan menggunakan mobil. Ketua Mandalika Hotel Association NTB, Samsul Bahri mengatakan, secara umum reservasi hotel bintang, villa, bungalow mencapai 98%, sementara tingkat pemasaran homestay dan di rumah penduduk sebanyak 90%. Setiadi mengatakan, penonton yang ingin menyaksikan MotoGP di sirkuit Mandalika akan menggunakan transportasi umum. Ia menjelaskan, pemerintah akan mengatur semua penonton untuk menggunakan transportasi umum yang sudah disediakan. Pertama, manajemen lalu lintas di sekitar Kota Mataram akan menggunakan angkutan umum. Artinya semua kegiatan MotoGP Mandalika akan menggunakan angkutan umum.
Pemerintah akan mengatur para penonton untuk menggunakan angkutan umum menuju Mandalika, ucapnya.